126. Ashifa dan Rafa selesai melakukan pemeriksaan di kantor polisi dan pasangan suami istri itu berjalan dengan berdampingan. Namun tiba-tiba Ashifa memegang kepalanya yang tiba-tiba terasa berat, bahkan dirinya hampir saja jatuh. Untung Rafa dengan cepat merangkul bahunya yang tahu kondisi Ashifa. "Kamu baik-baik aja?" tanya Rafa dengan wajah paniknya yang melihat sang istri pucat tiba-tiba. "Iya Kak Rafa, Ashifa baik-baik aja kok." Tiba-tiba Ashifa memang sakit kepala, ucap Ashifa yang mengeluhkan keadaannya. "Ya sudah, kita ke rumah sakit ya," ajak Rafa yang khawatir dengan istrinya. "Tidak usah Kak Rafa, Ashifa tidak apa-apa kok," ucap Ashifa yang menolak dan mengatakan jika dirinya tidak apa-apa. Padahal jelas jika dia tidak baik-baik aja. "Kalau begitu kita pulang ya. Kamu pasti kelelahan," ucap Rafa yang tahu apa yang terjadi pada istrinya yang memang sangat terlihat jelas jika Ashifa terlihat tidak enak badan. "Ya sudah Kak Rafa," jawab Ashifa dan Rafa menuntun Ashifa memasuki mobil. Saat masuk mobil kondisi Ashifa semakin lemah dengan Ashifa yang langsing menyandarkan tubuhnya di jok mobil dan Rafa memakaikan sabuk pengaman untuk sang istri yang sudah memejamkan matanya. Rafa begitu khawatir dengan kondisi Ashifa sekarang yang terlihat semakin memprihatinkan dengan Rafa memegang kening Ashifa yang terasa hangat. Rafa menghela napasnya, lalu kemudian Rafa langsung memasuki mobil untuk duduk di kursi pengemudi yang mana Rafa ingin buru-buru untuk sampai rumah agar sang istri bisa beristirahat. Di dalam perjalanan Rafa yang menyetir beberapa kali melihat ke arah Ashifa yang tertidur dan wajah Rafa tampak khawatir dengan keadaan istrinya yang pucat dan mungkin memang tiba-tiba saja Ashifa seperti itu yang membuat Rafa khawatir. Rafa meraih tangan Ashifa dan menggenggam tangan itu dengan erat membuat Ashifa terbangun dan melihat ke arah Rafa. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Rafa dengan lembut. "Tidak Kak Rafa, Ashifa hanya lemas saja," jawab Ashifa. "Kamu pasti belum makan. Kamu mau makan tidak?" tanya Rafa. "Tidak perlu. Tadi kan Ashifa sudah sarapan dan Ashifa benar-benar sudah baik-baik aja," ucap Ashifa apa adanya. "Tetapi ini sudah siang dan seharusnya kita makan siang," ucap Rafa. "Nanti saja Kak Rafa," ucap Ashifa dengan menolak keinginan Rafa dan lagi-lagi Rafa hanya menurut saja yang membiarkan istrinya beristirahat. Tangan mereka berdua tetap saja bergenggaman yang Ashifa juga tampaknya nyaman dengan menyandarkan kepalanya di bahu Rafa yang membuat Rafa tersenyum dengan mencium pucuk kepala Ashifa. Ya untung saja Ashifa tidak berulah yang biasanya pasti ada-ada saja tingkahnya yang tidak mau dekat-dekat dengan Rafa. Sesampai di villa Rafa langsung menggendong istrinya ala bridal style memasuki villa menuju kamar mereka yang mana Rafa langsung membaringkan istrinya di atas ranjang dan Rafa duduk di samping Ashifa yang melihat kondisi Ashifa yang tertidur. Rafa menggenggam terus tangan itu sembari mengusap-usap punggung tangan Ashifa. Dan lagi-lagi Ashifa terbangun yang langsung melihat ke arah Rafa. "Kita sudah sampai Kak?" tanya Ashifa dengan suara lemahnya. "Iya Ashifa, kita sudah sampai," jawab Rafa. "Z di mana?" tanya Ashifa yang menyadari bahwa sejak tadi dia tidak bersama adik iparnya itu. "Aku juga tidak tahu di mana Z. Mungkin saja lagi di luar. Dia sudah dewasa dan tidak perlu khawatir padanya dan Bali ini juga bukan hak yang asing padanya. Jadi kamu jangan mengkhawatirkannya," ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Aku pesan makanan ya, kita harus makan," ucap Rafa. "Tapi Ashifa tidak selera makan Kak Rafa," jawab Ashifa. "Tapi kamu harus makan, mau makan apa tidak?" ucap Rafa menegaskan yang pasti tidak ingin istrinya kenapa-kenapa. "Kalau boleh meminta tolong Ashifa hanya ingin rujak mangga boleh?" ucap Ashifa yang tiba-tiba ingin rujak mangga. "Rujak?" tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, aku akan pesankan sebentar," ucap Rafa yang langsung mengambil handphonenya. "Kak Rafa jangan dipesan," sahut Ashifa dengan suara manjanya. "Lalu?" tanya Rafa dengan kedua alisnya yang terangkat. Ashifa mau dibeli di pinggir jalan yang biasa penjual abang-abang naik motor. Di sana buahnya segar-segar dan Ashifa juga ingin mangganya yang muda, jangan pakai timun dan jangan pakai nanas. Soalnya Ashifa tidak suka, ucap Ashifa yang permintaannya sangat banyak. "Tapi di mana menemukan penjual seperti itu Ashifa?" tanya Rafa yang sudah tidak yakin. "Banyak kok Rafa, Kak Rafa cari aja," ucap Ashifa dengan manjanya.
Astaga Ashifa, ada yang mudah kenapa juga harus yang sulit, ucap Rafa dengan pelan. Kak Rafa bilang apa? Tanya Ashifa yang dapat mendengar samar-samar apa yang dikatakan suaminya. Oh tidak apa-apa, sahut Rafa tersenyum palsu. Ya sudah Kak Rafa, kenapa masih di sini? Sana pergi, usir Ashifa dengan lembut. Pakai diusir segala lagi, gerutu Rafa. Kak Rafa itu bicara apa sih? Kenapa tidak kedengaran? Ucap Ashifa yang lagi-lagi dapat mendengar suaminya. Namun tidak tahu apa yang dikatakan suaminya. Tidak apa-apa Ashifa. Sudah Ashifa, aku pergi dulu membeli apa yang kamu mau. Kamu di sini saja dan kalau ada apa-apa langsung telepon aku, ucap Rafa memberi ingat pada istrinya. Baik Kak Rafa, sahut Ashifa. Rafa menghela napasnya dan Rafa langsung pergi. Ashifa juga terlihat santai dan kembali memejamkan matanya. Karena memang mata Ashifa sangat berat dan ingin tidur. Rafa harus menuruti sang istri yang mana Rafa harus mencari rujak yang diinginkan istrinya dan jujur sebenarnya Rafa sangat terpaksa melakukannya. Ya bagaimana tidak, dia juga tidak tahu harus mencari di mana permintaan sang istri. Yang mana Rafa di dalam mobil yang berada di dalam mobil yang melaju pelan-pelan dengan kepalanya yang melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari rujak yang dikatakan istrinya. Karena sebelumnya istrinya mengatakan ada di pinggir jalan. Ashifa, kenapa sih permintaan kamu itu ada-ada aja, mau dicari di mana, coba apa yang kamu mau? Tidak ada Ashifa, gerutu Rafa yang sudah putus asa aja dengan permintaan sang istri. Dan aku juga apa susahnya mengatakan tidak ada. Jadi kan bisa GoFood. Ashifa juga pasti mengerti. Atau aku beli aja di restoran yang pasti ada. Ashifa juga tidak akan tahu dari mana. Tetapi aku malah terus mencari sesuai yang diinginkan Ashifa. Aku juga sih seharusnya ada yang mudah malah mencari yang sulit, gerutu Rafa yang juga tidak mengerti dirinya yang harus menuruti Ashifa dan bahkan tidak ingin berbohong pada Ashifa. Ya mungkin itu salah satu contoh kebucinan Rafa yang sudah tidak tertolong lagi. Bukankah itu yang dimaksud Ashifa? Batin Rafa saat melihat ada pedagang buah yang menggunakan motor yang dikerumuni ibu-ibu yang pasti sedang membeli. Iya benar, itu sesuai dengan apa yang dikatakannya. Akhirnya aku mendapatkannya juga. Seharusnya sejak tadi, ucap Rafa yang merasa lega dan Rafa langsung memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Lalu dengan cepat Rafa keluar dari mobil dan langsung menyeberang jalan dengan lari-lari kecil sampai akhirnya berada di dekat penjual dan Rafa memperhatikan dulu buah yang ada benar apa tidak sesuai dengan permintaan istrinya. Pas satu ya, pakai mangga mudanya yang banyak, jangan pakai nanas dan timun, ucap Rafa yang memesan setelah yakin. Bentar ya mas, yang lain masih ngantri, jawab pedagang itu yang memang sedang membuatkan pesanan orang-orang yang sedang membeli. Iya tapi jangan lama-lama, istri sedang sendirian, sahut Rafa. Buat istrinya ya nak, tanya seorang ibu. Rafa hanya menganggukkan kepalanya pada wanita yang menurutnya sok akrab itu. Istrinya lagi hamil ya, sahut salah satu ibu-ibu juga membuat Rafa melihat wanita itu serius. Ya pasti hamilah, orang sudah pesan mangga muda pasti untuk istrinya yang sedang ngidam. Udah mang, kasih adik ini aja duluan. Kasihan istrinya yang sedang hamil nanti anaknya ileran lagi, ucap ibu-ibu itu yang mengistimewakan Rafa. Baiklah, sahut pedagang itu yang langsung membuatkan pesanan Rafa. Hamil, batin Rafa, mana mungkin Ashifa hamil? Masa iya sih hanya makan rujak lalu Ashifa hamil? Apa iya? Tapi tidak mungkin, aku sama Ashifa juga baru melakukannya 2 kali. Masa iya langsung jadi? Batin Rafa yang bergerutu sendiri. Merasa tidak masuk akal dengan kata-kata ibu-ibu itu yang mengatakan istrinya hamil. Rafa juga tidak percaya diri dengan keperkasaannya yang baru 2 kali berhubungan langsung ada hasilnya. Ya mungkin bagi Rafa harus setiap hari berhubungan biar hasilnya langsung ada. Ini mas pesanannya, pedagang itu mengejutkan Rafa yang sedang melamun. Oh iya makasih, sahut Rafa yang jadi gugup. Salam ya mas untuk istrinya. Semoga kandungannya baik-baik aja, ucap wanita itu. Rafa hanya mengangguk dengan tersenyum kaku saja yang merasa memang tidak mungkin sang istri hamil. Tapi tidak apa-apa bagi Rafa karena dengan dugaan dari para ibu-ibu itu. Rafa mendapatkan pesanannya di awal dan Rafa tidak perlu menunggu lama-lama dengan berdiri panas-panasan. Bersambung 127.
Setelah mendapatkan pesanan sang istri, Rafa kembali pulang dan langsung memasuki kamar yang mana Ashifa baru saja keluar dari kamar mandi dengan memakai bathrobe dan tanpa hijab, dan terlihat Ashifa yang lemas yang memegang perutnya. "Ashifa, kamu baik-baik aja?" tanya Rafa mendekati istrinya dan memegang pipi istrinya dengan menatap istrinya yang wajahnya begitu pucat. Perut Ashifa kosong, tadi Ashifa mual-mual. Jadi baju yang Ashifa pakai sebelumnya kotor kena muntah Ashifa dan lantainya juga sedikit pun kotor, ucap Ashifa dengan suara lemahnya. "Ya sudah, aku panggil dokter." "Kamu itu sedang sakit," ucap Rafa dengan rasa khawatirnya. Ashifa tidak mau, "Kak Rafa, Ashifa tidak apa-apa kok, hanya mual saja. Ashifa mau bersihkan lantainya dulu," ucap Ashifa. "Tidak usah, biar aku saja yang melakukannya. Kami sekarang istirahat aja dan iya, aku sudah membawakan makanan yang kamu mau," ucap Rafa. "Benarkah?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu Ashifa mau makan boleh?" tanya Ashifa. Rafa mengangguk dan membantu sang istri untuk duduk di sofa. "Kak Rafa, ganti parfum lah," ucap Ashifa dengan tiba-tiba saat dia sudah duduk dan Rafa ada di dekatnya. "Memang parfumku kenapa?" tanya Rafa heran dengan Ashifa meletakkan jarinya di bawah hidungnya yang sepertinya tidak suka dengan aroma itu. "Bau," jawab Ashifa dengan manjanya. "Ashifa, ini yang biasa aku pakai dan bau dari mana?" sahut Rafa heran dengan dahinya yang mengkerut. Baru kali ini ada yang mengatainya bau. Tapi Ashifa tidak suka dengan aromanya. "Bau omom, sangat menyengat dan Ashifa ingin muntah," ucap Ashifa dengan kata-kata yang sangat santai, namun kata-kata itu menyakitkan sampai Rafa tidak bisa berkata-kata lagi, hanya mendengus kasar menahan kesalnya dirinya dengan mulut istrinya yang terlalu jujur. Tadi dikatakan dirinya bau dan sekarang seperti omom dan dibilang ingin muntah lagi. Rafa tidak tahu dirinya baunya seperti apa sampai Ashifa santainya mengatakan ingin muntah. "Kak Rafa, menjauhlah, Ashifa mau makan," ucap Ashifa. Ashifa ternyata wanita berhati malaikat itu hanya keluar dari kata mama saja. "Kamu sadar tidak kata-kata itu menyakitkan?" ucap Rafa kesal berdiri dari tempat duduknya. "Apa sih Kak Rafa?" sahut Ashifa heran. "Apa sih?" sahut Rafa mengejek cara Ashifa bicara. Rafa sudah menahan dirinya yang rasanya ingin menerkam Ashifa. "Aneh," gumam Ashifa yang merasa tidak berdosa dan malah santainya memakan makanannya yang baru dibelikan suaminya. Sementara Rafa menuju lemari yang membuka kemejanya yang mungkin ingin mengganti pakaiannya. "Begini caramu membalas pada orang yang baru saja menyatakan perasaannya." "Ashifa, aku sudah menyatakan perasaan kepadamu kemarin, bukannya berpikir cara romantis untuk membalasnya. Kau malah terus mengatakannya hal-hal yang menyakitkan sampai ke ulu hati," oceh Rafa marah-marah sampai memegang dadanya yang mana Rafa berekspresi seperti aktor film. "Kak Rafa, kenapa jadi marah-marah?" "Kak Rafa lebay, aneh," sahut Ashifa dengan santainya yang mulutnya terus mengunyah membuat Rafa semakin kesal dengan merapatkan giginya yang mau menerkam istrinya. "Kamu yang aneh Ashifa, mengatai orang aneh lagi. Sadar Ashifa, kamu berapa kali membuatku kesal, nggak mau didekatilah dan sekarang mengataiku bau lagi," kesal Rafa yang langsung masuk kamar mandi daripada berdebat dengan Ashifa yang merasa tidak salah apa-apa. "Kenapa Kak Rafa jadi marah sih? Kan memang benar parfumnya bau dan masa iya Ashifa harus pakai masker," ucap Ashifa geleng-geleng. Lain Rafa yang harus bersabar menghadapi Ashifa. Di tempat lain Z dan Abian sedang berjalan-jalan di pantai dengan mereka berdua yang terlihat bahagia. "Aku seharian mengajakmu. Kamu tidak sedang ada pekerjaan kan dan aku mengganggu?" tanya Abian. "Tidak Kak Abian, aku kemari hanya menyusul Kak Ashifa dan juga Kak Rafa. Jadi tidak ada pekerjaan apa-apa. Lagian aku juga suka jalan-jalan. Karena kemarin saat pergi bersama Kak Ashifa aku belum sempat jalan-jalan. Jadi sekarang bawaannya sangat happy," ucap Z yang tidak masalah. Abian tersenyum tipis mendengarnya dan saat mereka berjalan di tengah keramaian. Tiba-tiba ada anak kecil yang berlari kencang dan ingin menabrak Z. Abian yang melihat hal itu langsung sigap dengan melindungi Z dengan memegang kedua bahu Z membuat Z dan Abian saling melihat dengan jarak posisi berdiri mereka yang sangat dekat. "Maaf." Abian langsung melepas sentuhannya saat tahu itu berlebihan. Z hanya mengangguk dengan tersenyum. Dia dan Abian tadi juga saling menatap sebentar dan itu mampu membuat hati Z bergetar.
Kamu tidak apa-apa kan Z? Tanya Abian. Tidak apa-apa kok kak, makasih ya sudah membantu Z, ucap Z. Abian mengangguk dengan tersenyum. Ayo kita jalan lagi, ucap Abian yang mempersilakan Z untuk berjalan. Z menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali bersama Abian. Z boleh bertanya sesuatu tidak kak? Tanya Z yang tiba-tiba ingin bertanya. Boleh, katakan ada apa? Tanya Abian. Kriteria istri kak Abian seperti apa? Tanya Z yang ingin tahu. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Tanya Abian. Tidak ada, hanya ingin tahu aja, jawab Z. Tidak ada kriteria yang jelas wanita yang penurut dalam arti bisa diajak searah untuk menuju jalan yang baik, jawab Abian dengan singkat. Apa harus wanita yang soleha? Tanya Z. Semua wanita pasti soleha Z. Hanya belum mendapat hidayahnya dan ketika sudah menikah itu hanya menjadi tugas suami yang mengarahkannya, ucap Abian dengan bijak membuat Z mendengarnya mengangguk-angguk dengan tersenyum. Kamu bertanya seperti itu seolah-olah berniat ingin menjadi istriku, sahut Abian yang langsung to the point yang membuat Z langsung melihat serius pada Abian dan Abian juga melihatnya. Jelas dada Z berdebat saat kata-kata itu dilontarkan dari mulut Abian yang berterus terang. Aku hanya bercanda, sahut Abian yang mengalihkan pandangannya kembali lurus ke depan membaut Z menekan salivannya yang sebenarnya dia jadi gugup dan penuh salah tingkah. Kita pulang Z, ini sudah sore, ucap Abian. Baiklah kak Abian, sahut Z yang masih merasa sangat canggung. Namun memang mereka harus pulang. Ashifa yang merasa lebih baik membuatkan makan malam untuk suaminya. Sebenarnya Ashifa masih belum merasa begitu tenang, dia masih lemas-lemas sedikit. Namun bagaimana lagi, Ashifa juga tidak lupa dengan kewajiban yang harusnya memasak untuk suaminya. Ashifa kenapa memasak? Tanya Rafa yang tiba-tiba datang dan langsung heran dengan sang istri yang memasak. Kak Rafa, sahut Ashifa. Kamu ini apa-apaan sih, kamu kak lagi sakit, ucap Rafa yang tidak ingin istrinya sampai kenapa-kenapa. Tidak apa-apa kok kak Rafa, Ashifa sudah baik-baik aja kok kak Rafa, jawab Ashifa bohong. Baik-baik aja bagaimana, sudah jangan memasak kita pesan makan saja, ucap Rafa yang tidak mau sang istri kenapa-kenapa. Ting-nong-tinong, bel rumah berbunyi. Ashifa tidak apa-apa kak Rafa, sana kak Rafa bukain pintu, ucap Ashifa yang selalu merasa baik-baik aja dan Rafa hanya menghela napas saja dan padahal sang istri jelas-jelas masih tidak baik-baik saja. Sana kak Rafa. Ashifa mendorong Rafa dan mau tidak mau Rafa menuruti istrinya DNA langsung menuju pintu untuk membuka pintu siapa yang datang. Sebentar, sahut Rafa yang langsung membuka pintu, ternyata Z dan Abian. Kalian ternyata, ucap Rafa. Iya kak Rafa, tadi aku sama kak Abian sehabis dari kantor polisi makan sebentar dan kasihkan jalan sampai pulang malam seperti ini, ucap Z. Maaf ya Rafa, aku bawa Z agak lama, ucap Abian merasa tidak enak. Tidak apa-apa, yang penting kau membawanya pulang, sahut Rafa dengan santai. Ya sudah kak Abian, makasih ya sudah mengantar Z, ucap Z. Sama-sama Z, kalau begitu, aku pulang dulu ya, ucap Abian pamit. Perang, tiba-tiba terdengar suara pecahan yang sangat kuat membuat Rafa, Z dan Abian terkejut mendengarnya. Suara apa itu? Tanya Z. Ashifa. Rafa langsung teringat pada istrinya dan langsung berlari ke dalam yang disusul Z dan Abian yang juga kaget. Bersambung 128. Mendengar suara barang yang jatuh membuat Rafa langsung berlari ke dapur dan Rafa begitu terkejutnya saat melihat Ashifa yang sudah tergeletak di pantai. Ashifa, pekik Rafa yang langsung menghampiri Ashifa dan melihat kondisi istrinya yang tidak sadarkan saja. Ashifa bangun. Ashifa, apa yang terjadi pada kamu? Ucap Rafa menepuk-nepuk pipi Ashifa. Kak Ashifa, kenapa kak Rafa? Tanya Z yang tiba-tiba datang, yang pasti Z juga sangat terkejut dengan Ashifa yang sudah tergeletak yang tidak sadarkan diri. Z juga menghampiri Ashifa. Kak Abian jangan masuk, kak Ashifa tidak pakai jilbab, ucap Z yang mengingatkan terlebih dahulu dan Abian yang mau masuk ke area dapur langsung menghentikan langkahnya yang memang sangat tahu Ashifa seperti apa dan tidak mungkin melihat Ashifa tanpa hijab dan Rafa langsung membawa Ashifa pergi dari dapur yang membawa Ashifa ke dalam kamar. Z juga mengikuti Rafa yang masuk ke dalam kamar. Kamu cepat panggil dokter, suruh Rafa dengan panik. Baik kak,
Sahut Ze yang langsung menganggukkan dan langsung keluar dari kamar dan bertemu dengan Abian. Bagaimana Ze? Apa yang terjadi pada Ashifa? Tanya Abian dengan wajahnya yang penuh dengan kekhawatiran. Kak Ashifa tiba-tiba pingsan, Ze mau hubungi dokter. Tetapi dokter siapa ya? Tanya Ze yang penuh kebingungan yang memang tidak mengenal ada dokter. Kamu tenang saja, aku punya kenalan, biar aku yang telpon, sahut Abian yang langsung mengambil tindakan. Iya kak, sahut Ze dan Abian langsung menelpon dokter kenalannya yang ada di Bali untuk memeriksa Ashifa. Ashifa memang sudah tidak baik-baik saja. Awalnya namun tetap saja Ashifa keras kepala dan berapa kali Rafa ingin mengajaknya ke dokter. Namun Ashifa tidak mau dan bahkan tadi memasak padahal jelas-jelas Rafa masih melihat kondisinya yang tidak baik. Rafa berada di dalam kamar bersama dengan Ashifa yang masih tidak sadarkan diri yang mana berbaring di atas ranjang dengan Rafa yang duduk di sampingnya dengan memegang tangan istrinya dengan erat. Dengan perlahan Ashifa membuka matanya. Pandangan Ashifa tidak terlalu jelas yang melihat ke arah suaminya sampai akhirnya pandangan itu jelas. Kak Rafa, lirih Ashifa dengan suara lemahnya yang mana dia memang masih begitu lemah. Ashifa, ucap Rafa lembut dengan mendekati Ashifa dengan memegang pipi Ashifa. Ashifa kenapa bisa ada di kamar? Tanya Ashifa, tadi kamu pingsan, bagaimana perasaanmu, apa ada yang sakit? Tanya Rafa dengan begitu khawatir pada istrinya. Tidak ada yang sakit kak Rafa. Hanya kepala Ashifa sedikit pusing, jawab Ashifa yang ingin duduk dan Rafa langsung membantu Ashifa duduk. Kamu mau minum? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan Rafa langsung memberi istri minum dengan perlahan. Apa kamu sudah merasa lebih enak? Tanya Rafa yang selesai memberikan minum dan meletakkan kembali gelas pada tempatnya. Apa yang terjadi pada Ashifa? Tanya Ashifa. Kamu tadi pingsan dan mungkin kelelahan dan dokter tadi sudah memeriksa kamu, jawab Rafa. Sampai panggil dokter, ucap Ashifa yang sedikit terkejut. Benar Ashifa, ucap Rafa dengan memegang pipi istrinya. Lalu Ashifa kenapa? Apa Ashifa baik-baik aja? Ashifa belakangan ini terus mual, sakit kepala dan tidak selera makan, ucap Ashifa dengan mengeluhkan semua yang dirasakannya. Kamu baik-baik aja Ashifa, semua yang kamu alami karena kamu sedang hamil, ucap Rafa yang membuat Ashifa terkejut mendengar kata hamil. Hamil, pekik Ashifa yang benar-benar terkejut. Rafa mengangguk tersenyum yang mana terlihat begitu bahagia dengan kehamilan istrinya. Ini sungguh kak Rafa? Tanya Ashifa tidak percaya. Iya Ashifa, kamu hamil anak kita, ucap Rafa dengan matanya yang berkaca-kaca. Ashifa juga berkaca-kaca yang ingin menangis saat mendengar dirinya yang telah hamil. Kamu bahagia? Tanya Rafa. Kak Rafa, kalau Ashifa hamil, apa itu artinya Ashifa akan menjadi seorang ibu? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya yang memang benar apa adanya. Tapi apa Ashifa sudah pantas menjadi seorang ibu? Tanya Ashifa lagi yang merasa belum pantas jika memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu. Kamu itu wanita yang baik Ashifa, wanita yang tulus dan berhati lembut. Mana mungkin kamu tidak pantas menjadi seorang ibu? Semua anak di dunia ini pasti sangat ingin jika kamu menjadi ibu mereka. Kamu istri yang baik yang sabar, tulus dan soleh, kamu sangat pantas menjadi seorang ibu dari anak-anakku, ucap Rafa dengan lembut yang berbicara menatap sang istri membuat Ashifa meneteskan air matanya. Rafa jarang mengeluarkan kata-kata bijak dan pujiannya. Sekali keluar mampu membuat air mata Ashifa jatuh dan Rafa langsung memeluk Ashifa dengan erat. Terima kasih Ashifa, kamu sudah menjadi istriku, kamu begitu sabar menghadapiku. Terima kasih Ashifa untuk pernikahan yang indah ini dan hadiah yang paling terbesar yang kamu berikan. Makasih Ashifa menjadikanku orang yang lebih berarti dan aku merasa sempurna. Karena kamu telah menjadikan seorang ayah. Terima kasih Ashifa, aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu, makasih Ashifa, ucap Rafa yang terlihat sangat tulus yang beberapa kali mengucapkan terima kasih pada istrinya. Ashifa mendengar kata-kata Rafa sampai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jangan tanya seberapa bahagianya dirinya. Pasti sangat bahagia. Dia terus menangis di pelukan suaminya dengan bahu Rafa yang dipastikan sudah banjir air mata. Dia juga sangat bahagia dengan kehamilannya yang menjadikan dirinya wanita yang lebih sempurna.
Belum lagi melihat suaminya yang sangat bahagia dan berkali-kali mengucapkan terima kasih padanya dan belum lagi juga mengatakan cinta padanya. Jadi jelas ini kebahagiaan Ashifa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ashifa dan Rafa masih berada di dalam kamar yang sekarang Rafa sedang menyuapi istrinya dengan bubur yang mana tadi permintaan Ashifa ingin bubur ayam. Karena Rafa sudah berbicara serius dengan dokter dan dokter menjelaskan semua masalah istri yang hamil seperti apa. Jadi Rafa tahu apa yang harus dilakukannya dan menuruti semua yang diinginkan Ashifa dan pasti Rafa sedikit lebay. "Kak Rafa, kenapa ayamnya tidak ada, kan namanya bubur ayam?" protes Ashifa dengan mulutnya yang terus mengunyah. "Ashifa, bukannya tadi kamu bilang mau bubur ayam, tetapi tidak pakai ayam, jadi ayamnya tidak ada," jawab Rafa. "Tapi kok rasanya aneh ya? Tidak enak juga kalau tidak pakai ayam," keluh Ashifa. "Tidak enak juga, kamu sudah makan banyak," ucap Rafa yang memang Ashifa sejak tadi terus makan. "Tetapi tetap saja tidak enak Kak Rafa, ada yang hilang gitu, kurang lengkap kalau tanpa ayam," ucap Ashifa dengan wajahnya yang tidak bersemangat. "Jadi apa aku harus membeli lagi?" tanya Rafa dengan perasaannya yang tidak enak. Kak Rafa, bukannya di kulkas ada ayam? Bagaimana kalau digoreng sebentar dan disuir ke dalam buburnya?" ucap Ashifa menemukan ide membuat Rafa menghela napasnya yang harus pasrah dengan Ashifa yang permintaannya yang aneh-aneh. Ashifa tadi ingin makan bubur tanpa ayam dan sekarang mau ayam dan disuruh menggoreng lagi. "Kenapa jika ada yang mudah harus yang sulit Ashifa?" ucap Rafa yang terlihat menahan kesabaran untuk istrinya. "Ya Kak Rafa juga salah. Seharusnya kalau Ashifa tidak bilang pakai ayam, Kak Rafa seharusnya mengasingkan ayamnya. Jadi kejadiannya tidak akan seperti ini," ucap Ashifa dengan santainya menyalahkan suaminya. "Jadi ini salahku?" tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya membuat Rafa hanya membuang napasnya yang sebenarnya. Disinilah kehidupan Rafa diuji dengan istrinya yang luar biasa menguji kesabarannya. Bersambung.